Halo, selamat datang dalam sesi pembelajaran hari ini. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, promosi produk adalah kunci utama untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, kita akan membahas strategi promosi produk yang efektif. Mari kita mulai. Yang pertama, memahami target pasar sebelum melakukan promosi. Kita harus tahu siapa target pasar kita. Kenali usia, minat, kebiasaan, dan kebutuhan pelanggan potensial. Dengan begitu, strategi promosi yang kita lakukan bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Yang kedua, menentukan Unique Selling Proposition atau USP. Itu adalah keunikan produk yang membedakannya dari kompetitor. Apa yang membuat produk kita spesial? Apakah lebih berkualitas, lebih murah, atau memiliki fitur-fitur yang unik? Yang ketiga adalah memanfaatkan media promosi yang tepat. Ada berbagai media yang bisa digunakan untuk promosi, seperti media sosial, website, iklan berbayar, dan juga event maupun sponsorship. Nah, yang keempat adalah jenis strategi promosi produk yang akan kita bahas lebih dalam. Berikut beberapa jenis strategi promosi yang bisa diterapkan. Yang pertama, periklanan atau advertising. Ini bisa menggunakan berbagai platform seperti televisi, radio, media sosial, billboard, dan lain-lain. Hal ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Keuntungannya dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesadaran merek. Sedangkan kekurangannya, biayanya cukup tinggi, terutama untuk media konvensional seperti televisi. Dan di tempat lain bisa dianggap sebagai gangguan oleh beberapa konsumen. Selanjutnya adalah promosi penjualan atau sales promotion. Nah, ini adalah upaya jangka pendek untuk meningkatkan pembelian produk melalui berbagai insentif, misalnya seperti diskon atau cashback, kupon maupun voucher, sampel gratis, dan ada pula promo seperti buy one get one free. Nah, untuk keuntungannya dapat meningkatkan penjualan dalam waktu singkat, juga lebih menarik perhatian pelanggan baru. Sedangkan kekurangannya adalah dapat menurunkan persepsi nilai produk jika dilakukan terlalu sering. Selain itu, tidak memberikan efek jangka panjang terhadap loyalitas pelanggan, karena pelanggan kemudian hanya cenderung membeli ketika ada diskon atau cashback dan sebagainya. Yang ketiga adalah penjualan tatap muka atau personal selling. Nah, ini adalah strategi yang melibatkan interaksi langsung antara tenaga penjual dengan pelanggan. Misalnya sales representatif, door-to-door selling, dan juga pameran maupun event. Kelebihannya, hal ini dapat memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan. Selain itu, lebih efektif juga dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Untuk kekurangannya, hal ini membutuhkan tenaga penjual yang kompeten dan terlatih. Juga biaya operasionalnya yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah publisitas atau publicity. Ini adalah bentuk promosi yang tidak berbayar dan seringkali melalui liputan media atau rekomendasi pihak ketiga. Misalnya, jika liputan media adalah artikel atau berita tentang produk di media cetak atau online. Kemudian, testimoni pelanggan. Juga termasuk endorsement dari tokoh terkenal. Nah, untuk keuntungannya, hal ini tidak memerlukan biaya langsung seperti periklanan, tapi lebih dipercaya oleh konsumen karena berasal dari pihak ketiga. Untuk kekurangannya sendiri, kadang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan. Bisa juga berdampak negatif jika informasi yang beredar tidak sesuai harapan. Yang tidak kalah penting dari semuanya adalah evaluasi dan analisis hasil promosi. Gunakan data untuk melihat strategi mana yang paling efektif dan lakukan perbaikan untuk kampanye berikutnya. Nah, itu dia strategi promosi produk yang bisa diterapkan agar bisnis makin berkembang. Pastikan selalu menyesuaikan strategi dengan tren dan kebutuhan pasar. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa.